masuk Indonesia bayar pajak lagi, mahal intinya. Nah ini nih alternatif lebih murah. Masa kita makan sambil main gitu kan rusak kontrolernya ya. Nah gue ketemu satu solusi tuh guys, yaitu yo, what's up guys, welcome back to Best in Attack YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, gak berasa ini bulan Oktober, udah kelar, sisa 2 bulan lagi di tahun 2022. Dan yes, seperti biasa, tiap akhir bulan kita bakal share ke kalian Gadget of the Month, yaitu gadget-gadget apa aja yang seru, yang keren, yang bermanfaat selama sebulan terakhir. Dan gue harap ini bakal bermanfaat juga buat kalian semua. Jadi yes, langsung aja ada 5 Gadget of the Month bulan Oktober ini. Tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya, let's go. Yang pertama kita mesti tuangin dulu nih kacang disco, terus ada pangsit goreng sambil main game. Oke, yes, kita udah siap gaming, tapi kita pengen nyemil juga nih. Masa kita makan sambil main gitu kan rusak kontrolernya ya. Nah, gue ketemu satu solusi tuh guys, yaitu ini dia, si Sumpit Gaming. Yes, Sumpit Gaming. Ya ini sebenarnya sumpit buat snack aja sih, jadi kalau kalian sambil main gitu ya, ini ambil tetap main kayak biasa dan kontrolernya nggak minyakan gitu. Gue punya dulu. Jadi yes, gue kemarin nemuin ini di e-commerce, iseng-iseng aja beli karena tim Best in Attack ini demen banget yang namanya nyemil guys. Ya nyemil sambil kerja, sambil pakai keyboard, sambil pakai mouse itu kan minyakan semua dan ujung-ujungnya bakal cepat rusak. Jadi gue mencari alternatif solusi, yaitu dengan ini dia. Jadi sumpitnya ya emang cuma kayak dijepit aja di jari kalian, dan kalian bisa ngambil nih snack-snack, kacang disco bisa, pangsit goreng juga bisa, mau ada yang lebih gede dikit juga bisa, jadi berantakan semua. Dan ya ini harganya juga super affordable, sekitar Rp8.000 ya gue temuin ya, harusnya ada juga yang lebih murah. Tapi ini udah cukup lama sih kita pakai, udah sebulan ini, dan ya lumayan efektif jadinya anak-anak pada pakai ini buat nyemil snacknya sambil kerja dan lebih produktif pastinya gitu kan. So yes, itu tadi yang pertama, kita kick off with something easy, something light to digest ya. Sumpit Gamers, Rp8.000, cek aja linknya nanti gue taruh di bawah. Oke, itu tadi, lanjut ke Gadget of the Month yang berikutnya. Lanjut, yang kedua Gadget of the Month kita adalah ini dia, sebuah speaker komputer, tapi ini bukan speaker biasa, karena dia bisa juga jadi sebuah soundbar. Yes, ini dia dari Red Dragon. Gue lupa kodenya, bakal gue tulis aja di sini. Jadi ini gue iseng-iseng pengen cobain karena memang menarik ya, desainnya bisa 2-in-1 tadi. Kalian bisa pasang ini jadi ya soundbar di meja, atau kalau kalian mau pengen pasang jadi speaker kiri kanan stereo itu juga bisa. Dan fitur-fiturnya juga bisa dibilang menarik ya. Dia itu di power cukup menggunakan USB aja ke adapter yang 10 watt. Jadi kalian bisa juga colokin ke USB yang ada di komputer kalian. Kemudian dia juga ada 2 buah kabel 3,5 mm, satu buat speaker dan satu lagi buat mikrofon. Jadi kalau kalian pengen pakai ini, itu juga bisa dicolokin ke bagian depannya, ada port headphone dan juga mikrofonnya. Di sini ada knob untuk volume, jadi kalian bisa langsung atur volumenya, on off-nya juga di sini sekaligus. Dan dari segi suara juga menurut gua cukup oke ya. Karena di power menggunakan USB, jadi powernya cukup terbatas, nggak gitu kencang-kencang banget, tapi cukup kencang lah. Bisa dibilang kalau kalian punya ruangan itu masih bakal kedengeran. Dan dia juga ada lampu berwarna merah di dalamnya, jadi kalau tema setup kalian cocok mungkin bakalan oke. Cuma gue sendiri kurang suka sih ada kayak stiker merahnya gini ya. Andaikan dia lebih minimalis itu mungkin bakalan oke, bakalan jadi pilihan yang menarik buat kalian semua. Nah untuk harganya sendiri, ini speaker dijual di harga Rp229.000 kemarin pas gue beli. Seperti biasa link juga udah ada di bawah. Lumayan menarik sih kalau kalian pengen versatile gitu ya, bisa jadi speaker, bisa jadi soundbar. Saya lanjut ke Gadget of the Month kita yang berikutnya adalah ini dia, car charger dari Ugreen, car charger 69 watt. Yes, jadi car charger ini tuh sebenarnya solusi buat gua yang sekarang tuh kayaknya udah sering pada pakai USB Type-C semua ya. Teman-teman juga mungkin yang smartphone sekarang tuh mid-range rata-rata kabelnya pun udah USB-C ke USB-C. Nah, jadi guys, di sini chargernya ini dia ada 2 buah USB Type-C dan 1 buah USB tipe A dengan tadi kapasitas watt maksimumnya bisa sampai 69 watt. Bisa ngecas laptop dengan USB-C itu bisa, tablet, Nintendo Switch,
smartphone. Cuma gue sendiri belum tes ke Samsung apakah bisa buat si fast chargingnya Samsung, nanti coba iseng-iseng dites. Steam Deck itu juga bisa semua pakai si charger ini. Menurut gue ini menarik banget karena sekarang ya semua orang udah pakai USB-C ya. Jadi kalau kalian lagi nyari yang 2 buah USB-C, ini bisa jadi pilihan menarik. Plus ada 1 buah USB-A juga masih yang bisa kompatibel sampai 18 watt. Jadi untuk fast charging ini juga bisa. Rata-rata kan USB charger mobil tuh masih yang 1T, 1C, 1A gitu. Jarang ketemu yang 2C. Nah ini lengkap 2C plus 1A. Gue juga ada ketemu yang lebih murah, itu merek Hoco, 2 USB-C tapi cuma 40 watt aja. Nanti gue juga taruh linknya aja di bawah. Oke, untuk Ugreen car charger 69 watt ini dijual di harga Rp217.000. Oke, langsung aja cek linknya di bawah. Kita lanjut lagi ke Gadget of the Month yang berikutnya. Oke, lanjut ke Gadget of the Month kita yang keempat. Ini dia adalah bukan AirPods Pro-nya sih, tapi adalah ini dia, foam ear tip yang gua pakai di dalamnya ini. Ini namanya adalah Deconi Bullets. Yes, jadi ini tuh gua kemarin, mungkin kalau kalian udah cek review AirPods Pro 2, videonya nanti di atas. Ini gua kurang bisa pakai ear tips bawaan silikonnya Apple AirPods lagi, karena setelah pakai kurang lebih 1 jam tuh udah sakit kuping gua. Jadi gua iseng-iseng nanya-nanya, nyari-nyari, dan ketemu alternatif ini dia dari Deconi. Sebenarnya ini shout out juga buat Om Fernanda Gunsan, si abang kitab audio yang rekomen si Deconi ini, dan setelah gua pakai emang sekarang jadi lebih nyaman. Yes, karena dia pakai foam juga di sini. Gue pakai 2 jam 3 jam terakhir gue tes itu masih enak, dan gue sendiri abis ini bakal pakai ini long term buat long flight ke US. Jadi ini bakalan sangat menolong banget. Dari segi suara sih sebenarnya nggak gitu berasa perbedaan menurut gue ya. Cuma emang dari segi fitting gue ngerasa lebih nyaman, tetapi sisi negatifnya bisa dibilang adalah gua lumayan berasa si earphone-nya nempel di telinga. Sebelumnya kalau kita pakai yang silikon, itu tuh kayak berasa nggak pakai earphone gitu pas kita aktifin mode transparency mode dari si AirPods Pro-nya yang kalian bisa dengar sekitarnya gitu ya. Jadi itu enak, cuma sekarang semenjak pakai foam agak berasa aja ada earbuds nempel di telinga. Paling kekurangan di situ sih. Sama mungkin satu lagi harganya, karena harganya ini lumayan. Harganya ini dijual di kisaran Rp150.000 sampai Rp200.000 ya, tergantung ukurannya. Ini gue yang medium tuh di harga Rp150.000, satu set isi 2. Jadi ya lumayan sih, mungkin karena buat AirPods Pro juga, tetapi dia juga bikin buat beberapa earbuds lain. Jadi kalau kalian pengen cek, silakan aja, taruhnya linknya udah ada di bawah. Oh ya, satu tambahan lagi, AirPods Pro 2 sama AirPods Pro 1 ear tipnya sama ya. Jadi kalian tinggal beli aja yang AirPods Pro 1, bisa dipakai juga di AirPods Pro yang kedua. Oke, itu tadi buat Gadget of the Month kita yang keempat, Deconi Bullets for AirPods Pro. Oke, last but not least, yes, ini dia yang tadi awal kalian lihat sambil gua ngemil pangsit dan kacang disco. Ini adalah gamepad dari Razer. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya, ada logo Razernya ya. Yes, ini namanya adalah Razer Kishi V2. Yes, ini bisa dibilang kemarin kan teman-teman lihat gue sempat bahas soal Backbone gamepad ya, yang cukup viral kemarin di TikTok. Thank you yang udah nonton, yang udah nge-like. Dan yang ini bisa dibilang versi alternatifnya lah, karena yang Backbone itu sekarang udah sold out di seluruh e-commerce yang gue cek. Kalau kalian yang beli, mesti beli sendiri dari website Backbone-nya, masuk Indonesia, bayar pajak lagi, mahal intinya. Nah ini alternatif lebih murah. Kalau versi harga lokalnya mungkin bisa hemat sekitar 500 ribuan gitu ya. Yes, jadi ini tuh dia pakai Lightning. Gue juga kemarin sempat bahas yang versi USB-C-nya. Jadi dia kompatibel buat iOS dan juga buat Android. Cuma gue pengen rekomen yang iPhone. Kenapa? Karena di iPhone ini gamingnya lebih banyak pilihan bisa dibilang ya. Kalian bisa pakai ini buat PS Remote. Kalian bisa pakai ini buat Xbox Game Pass. Kalian bisa pakai ini buat game-game semua yang ada di App Store atau di Apple Arcade yang kompatibel pastinya dengan controller ya. Kalau di Android kan kemarin yang pas kita tes si Razer Kishi ini, dia buat game-game kayak COD gitu nggak bisa. Dia juga nggak bisa buat PS karena PS Remote di Android harus pakai kontrolernya PS yang DualShock atau DualSense. Jadi secara overall pasti lebih menarik versi yang si iOS ini. Makanya gue rekomen aja sebagai alternatif si Backbone-nya tadi. Nanti gue akan bikin video comparison lengkapnya, jadi tenang aja karena pada nanyain semua review si Backbone-nya kapan, coming soon. Nah jadi guys, ini juga sama dari segi button, ini kurang lebih mirip sama yang Backbone layoutnya, cuma bedanya ada di bagian atas aja nih, yang dia ada tambahan ekstra tombol yang bisa kalian set menggunakan aplikasinya Razer Kishi. Jadi kalian bisa pakai ini untuk diprogram ke tombol yang ada di controllernya. Ya mungkin kepake, mungkin enggak, tergantung ke kalian aja. Sama satu lagi catatan gue adalah kalau dipakai ke iPhone 14 Pro Max atau Pro terutama, kamera BAM-nya ini karena tinggi banget ya di 14 Pro, dia tuh hampir bikin si iPhone-nya agak keluar gitu. Jadi kalau kita
kayak main gitu, kadang-kadang iPhone-nya suka ngosor gitu, keluar gitu guys. Jadi ini yang kurang enak, tapi di 13 Pro gua tes ini bener-bener perfect fit banget. Jadi bener-bener nyaman dipakainya. So kalau kalian yang pakai 13 Pro bakalan enak-enak aja pakai ini. Tapi kalau pakai 14 Pro harus agak bersabar ya. Mungkin nunggu yang backbone aja. Dan ya sini juga dia ada aplikasinya, yaitu Razer Nexus, yang kalau kalian lihat nih ya, plain banget isinya guys, nggak kayak aplikasi yang ada di backbone yang bener-bener mateng gitu, grafisnya bagus, pilihan gamenya juga banyak. Yang ini kayak ya seadanya aja gitu guys. Ya memang tadi kayak gue bilang, karena yang di versi backbone itu kalian mesti bayar, sedangkan di versi Razer Nexus ini kalian nggak perlu bayar sama sekali. Jadi cukup beli controllernya aja, kalian bisa pakai semua fiturnya. Kalau di backbone, setelah 1 tahun pertama gratis, kalian mesti bayar di tahun kedua. Sip, itu tadi untuk Razer Kishi V2 ini, yang versi Lightning dan versi USB-C itu dijual di harga 1,65 juta rupiah. Seperti yang gue bilang, hemat 500.000 dibandingkan sama Backbone One. Oke, sip, itu tadi untuk item kita yang terakhir. So yes guys, itu tadi buat Gadget of the Month edisi bulan Oktober tahun 2022. Gimana pendapat kalian soal list-list gadget yang ini? Komen aja langsung di kolom komen seksi di bawah. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran juga langsung aja ditulis di sana. Nah, let me know kira-kira kalian Gadget of the Month-nya apa sih bulan ini? Dan mana tahu nanti bisa kita cek dan bisa kita feature di bulan November. Itu aja. Thank you so much yang udah nonton. Like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Best in Tech YouTube channel. Hidupin notification-nya. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao! Ambil lagi. Buset, gede banget.